Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Tuhan yang layak dipuji disembah, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan oleh karena kekuatan-Mu, kami mampu melewati semuanya. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 26 ayat yang ke-30. Tertulis demikian. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara dikasihi Tuhan, seorang pematung dari Inggris bernama Sir Jacob Epstein pernah dikunjungi oleh seorang penulis terkemuka bernama George Bernard Shaw. Sang penulis itu melihat sebongkah batu besar berdiri di salah satu sudut ruangan studio dari Epstein dan bertanya kepadanya untuk apa itu. Epstein berkata, "Saya belum tahu, saya masih menyusun rencana." George Shaw, sang penulis, menunjukkan rasa kagetnya karena Epstein mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu pada batu yang ada. Sementara ia sebagai seorang penulis seringkali tidak punya rencana dan seringkali pula berubah pikiran ketika mau menulis sesuatu di atas kertas. Meresponi ucapan dan sikap dari George Shaw, Epstein sang pematung mengatakan bahwa berubah-ubah pikiran dalam hal tulisan mungkin adalah hal yang baik. Tapi untuk berubah-ubah pikiran untuk mengerjakan sesuatu pada sebuah balok batu seberat 4 ton, itu adalah hal yang tidak baik. Perencanaan yang matang harus dibuat terlebih dahulu secara serius dan tidak boleh main-main, sehingga batu itu menjadi karya yang baik dan tidak tersia-siakan. Saudara dikasihi Tuhan, ibarat seperti sebuah balok batu itu, hidup kita di bumi ini hanya sekali dan perlu direncanakan dengan serius dan tepat agar hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Dan alangkah baiknya bila rencana kita selaras dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Dalam Keluaran pasal 26 ayat 30 ini tertulis firman Tuhan yang berkata, "Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu." Konteks dari ayat ini adalah mengenai perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat sebuah tempat kudus berbentuk kemah suci sebagai tempat di mana Tuhan hadir di tengah umatnya dan memiliki persekutuan dengan mereka. Dan dinyatakan di sini oleh Tuhan sendiri bahwa kemah suci itu harus dibuat oleh Musa sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan Tuhan di atas gunung. Kalau kita membaca ayat demi ayat di pasal ini, kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancang dengan begitu detail dan hebat. Tuhan tahu setiap hal yang diperlukan dan Tuhan menghendaki agar semuanya itu dilakukan tepat seperti yang Tuhan sudah tunjukkan dan kehendaki. Apa yang menjadi makna dari ayat ini buat kita adalah agar hidup kita di bumi ini kita jalani tepat dan sesuai dengan rancangan serta ketetapan Tuhan. Kemah suci atau tempat kudus berbicara tentang tubuh kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 di situ dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa saudara dan saya, kita semua adalah bait sucinya, tempat kudusnya, kemah suci di mana hadirat Tuhan tinggal di dalamnya. Dan sebagai kemah suci, maka kerinduan Tuhan buat kita adalah agar kehidupan kita ini selaras dan sesuai dengan rancangan yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman-Nya.
Jangan kita hidup menuruti keinginan dan rancangan kita sendiri, tapi biarlah kita mengikuti kehendak dan rancangan Tuhan atas kita. Biarlah bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang selama ini berusaha menjauh dari kehendak firman Tuhan, kita punya rencana-rencana atas hidup kita yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Mari kita sadari bahwa kita hendaknya mengikuti rancangan yang ditetapkan Tuhan atas kita. Kita harus menyesuaikan rencana hidup kita dengan rencana sorgawi yang dari Tuhan. Biarlah bukan kehendak dan keinginan kita yang terjadi, tapi kehendak dan keinginan Tuhan yang terlaksana dalam hidup kita. Setiap detail dari hidup kita hendaknya sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan tetapkan dan rancangan untuk kita jalani dalam hidup ini. Mari relakan hati kita untuk menuruti firman-Nya, karena itulah yang terbaik. Rancangan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik dan sempurna atas kita. Karena itu hiduplah sesuai dengan rancangan firman Tuhan, supaya hidup kita mengalami sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang sejati yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami ini hendaknya selaras dengan rancangan dan ketetapan yang Tuhan sudah buat, yaitu seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tidak condong pada rencana kami sendiri, tapi hati kami senantiasa rela untuk menerima rancangan yang dari Tuhan. Dan kami mau mengikutinya sepenuh hati kami, secara detail, sehingga rencana Tuhan yang baik dan indah itu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi kami. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar terjadi kebangunan rohani dan banyak jiwa yang datang serta percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.